Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, ini adalah hari baru. Saya selalu meyakini bahwa ada berkat baru, kemurahan baru, dan anugerah baru di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita terlebih jauh beraktivitas di hari ini, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan dua renungan yang akan saya sampaikan hari ini dan juga beberapa hari yang akan datang, akan saya beri judul vitalitas rohani atau vitalitas iman kita. Bagaimana supaya iman kita tetap bugar, kuat, punya daya tahan. Dan salah satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan buat kita di hari yang baru ini adalah dari Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini adalah perkataan Nabi Yeremia berkaitan dengan firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Sekali lagi ini adalah ekspresi dari Nabi Yeremia berkaitan dengan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa kalau aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, kalau aku berjumpa dengan firman-Mu, maka aku menikmatinya, maka aku menyukainya. Yeremia mengatakan di dalam bagian selanjutnya, firman-Mu itu menjadi kegirangan, menjadi kegemaran, menjadi kesukaan bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sabda Tuhan atau ekspresi Yeremia betapa dia menyukai firman Tuhan. Menggambarkan bahwa firman Tuhan itu adalah kesukaan sumber sukacita di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan vitalitas rohani kita, kebugaran iman kita, salah satu hal yang harus kita perhatikan dan pahami adalah berkaitan dengan nutrisi yang kita berikan kepada manusia rohaniah kita. Selayaknya manusia jasmaniah kita yang perlu nutrisi, makanan yang cukup, makanan yang sehat, demikian juga iman kita perlu nutrisi yang cukup dan juga nutrisi yang sehat. Apakah Bapak Ibu pernah makan makanan yang sudah rusak atau makan makanan yang basi? Satu, tentu saja tidak enak, tetapi yang kedua adalah karena sudah ada bakteri di situ, ketika kita konsumsi menimbulkan masalah di dalam pencernaan kita. Bisa jadi kita demam, bisa jadi kita diare, bisa jadi kita muntah, karena ada sesuatu yang tidak sehat masuk ke dalam hidup kita. Nah, demikian juga berkaitan dengan kehidupan rohani, perlu ada sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai, sesuatu yang bernutrisi bagi tubuh rohani kita, bagi iman kita. Apakah itu? Di antaranya adalah firman Tuhan yang menjadi sumber nutrisi di dalam iman kita. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi betapa pentingnya kita mengisi hidup kita ini, mengisi hati kita ini, mengisi manusia rohani kita ini dengan firman Kristus. Karena disitulah iman kita bisa bertumbuh, iman kita semakin kuat, iman kita semakin berakar, dan kita punya vitalitas keimanan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mulai punya waktu yang khusus untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menikmati sabda Tuhan setiap hari. Selayaknya kita setiap hari perlu makan, perlu minum, demikian juga kehidupan kita perlu sabda Tuhan. Sangat baik ketika kita meluangkan waktu di pagi hari, atau mungkin siang hari, atau mungkin malam hari sebelum istirahat, kita gunakan waktu sejenak untuk membaca, kemudian memikirkan firman Tuhan. Saya percaya dengan cara itulah kita akan bertumbuh dan iman kita semakin kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena tangan Tuhan, karena kasih Tuhan menyertai kami di hari yang baru ini. Bapa, kami menikmati sabda-Mu, dan biarlah sabda ini menjadi kekuatan iman buat kehidupan kami. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.